Sekarang saya akan mencoba mengulas sedikit tentang bagaimana kondisi lempeng tektonik di daerah margin dan tipe vulkanisme seperti apa yang mungkin muncul di lempeng-lempeng tersebut. Yang pertama saya akan masuk ke bagian diverging plate margins, di mana di lempeng yang divergen ini kita tahu bahwa lempeng itu bergerak menjauh dari lempeng yang satu dengan lempeng yang lainnya akibat terbentuknya lapisan atau kerak yang baru di antara lempeng-lempeng ini. Lempeng yang baru terbentuk ini sering disebut dengan spreading center atau rift zone, zona rifting gitu ya. Sebenarnya lempeng yang divergen ini nggak serta-merta selalu menjadi more atau mid-oceanic ridge. Nah, mid-oceanic ridge hanya terjadi di tengah-tengah laut, tengah samudra gitu. Tapi juga bisa terjadi divergensi lempeng yang tidak terjadi di bawah laut, juga bisa terjadi di atas permukaan seperti yang ditemukan di Afrika. Ketika terbentuk lempeng tektonik yang baru akibat adanya proses divergensi, ini akan menghasilkan aktivitas magmatik yang baru juga di bawah permukaan divergensi ini. Lalu yang kedua, ada yang namanya converging plate margins atau batas tektonik akibat adanya konvergensi. Di sini kita tahu bahwa ada satu lempeng yang bergerak ke dalam dan ada satu lempeng yang maintain dengan posisinya di sini. Ini akibat adanya satu lempeng yang memang lebih ringan densitasnya daripada lempeng yang lain. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, lempeng samudra ini memiliki densitas yang lebih tinggi daripada continental crust. Akibatnya, karena oceanic crust ini memiliki densitas yang lebih besar, dia akan cenderung bergerak ke bawah dan terdorong ke bawah permukaan masuk ke dalam zona Benioff ini. Dan yang continental crust karena dia memiliki densitas yang lebih ringan, dia akan cenderung untuk stay di posisinya. Akibat adanya penujaman lempeng samudra ke bawah lempeng benua, akan terjadi peluruhan lempeng samudra akibat dia termakan panas gitu ya. Dan lempeng-lempeng yang baru ini akan mendorong terbentuknya aktivitas magmatisme yang kemudian akan terbawa ke atas permukaan. Di sini kenapa bisa muncul banyak gunung api di zona-zona subduksi, ya dikarenakan memang adanya aktivitas magmatisme akibat pelelehan kerak yang masuk ke bawah permukaan bumi. Nah, ini bisa ditemukan di tipe tectonic setting seperti island arc ataupun continental arc. Biasanya sih di tipe lempeng seperti ini yang konvergen ini dia memiliki karakteristik yang cukup berbeda dikarenakan biasanya lempeng benua yang tertujam ke bawah permukaan ini dia memiliki sedimen yang kaya akan air, karena kan biasanya oceanic crust ya dia terpapar dengan air gitu ya. Makanya nanti kita bisa melihat bahwa aktivitas magmatik atau vulkanisme yang muncul di zona konvergensi ini memiliki konten air yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang aktivitas magmatisme di tipe divergence plate margins. Lalu berikutnya kita punya transform plate margin atau batas lempeng tektonik yang secara transform. Di sini itu terbentuk ada yang namanya sesar geser. Yang unik di sini tidak ada kerak bumi yang dihasilkan, yang baru dihasilkan atau yang dihancurkan, dia hanya bergerak saja. Akan tetapi dia juga bisa menghasilkan vulkanisme karena ya di sini dia mendorong adanya aktivitas magmatik yang naik ke permukaan bumi. Ada thermal gradient yang naik ke permukaan, anomali thermal yang naik ke permukaan bumi sehingga mendorong terbentuknya gunung api. Ini dikarakterisasikan oleh adanya temuan linear fault atau fracture zone di daerah plate margin seperti transform ini. Contohnya adalah yang ditemukan di San Andreas bagian barat Amerika Serikat, tepatnya di bagian California. Yang berikutnya kita punya intraplate hotspot. Ini sering diasosiasikan dengan heat plumes akibat adanya magma yang naik ke atas permukaan bumi akibat dorongan gaya konveksi panas. Jadi di sini nggak ada lempeng tektonik yang terbuka, divergensi, atau tidak ada lempeng tektonik yang menujam, hanya ada aktivitas magma yang berkumpul di bawah permukaan, terjadinya konveksi dan mendorong ke atas permukaan bumi. Intraplate hotspot ini ada dua jenis, yaitu adalah oceanic dan continental intraplate volcanism. Jadi dia bisa muncul di bawah permukaan laut atau juga bisa muncul di tengah-tengah benua. Ini bisa dikarakterisasikan dengan kemunculan hotspot yang bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Jadi biasanya
mantle plume ini tidak akan diam di satu tempat, dia akan bergerak. Nama juga panas, dia sifatnya dinamis, jadi dia akan bergerak ke satu titik ke titik yang lainnya. Nah, ketika dia masih berproses satu titik, dia akan menghasilkan gunung api. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ketika dia bergerak berpindah, dia juga akan menghasilkan gunung api yang baru lagi gitu. Sehingga biasanya tipe vulkanisme intraplate ini dia akan menghasilkan series atau rangkaian dari deretan gunung api. Jadi kita punya gunung api yang lama ke gunung api yang baru. Nah, ini tergantung dari nanti arah pergerakan mantle plume itu ke arah mana gitu. Contohnya itu yang bisa kalian temukan nanti di Hawaii dan di Emperor Seamount Chains. Dan tipe tectonic setting yang terakhir, kita punya hybrid setting, di mana hybrid itu kan memang gabungan dari tipe yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dalam konteks tectonic settings, hybrid ini memiliki kombinasi dari dua tectonic settings. Contohnya seperti di Mount Etna dan Mount Fuji. Nah, gimana sih kita tahu ini tektoniknya settingnya apa, baik itu divergensi atau itu konvergensi? Itu kita bisa identifikasi nanti dengan menggunakan karakteristik geokimianya. Nanti kita akan mempelajari bahwa karakteristik magma di lempeng divergen dan lempeng konvergen itu akan memiliki karakteristik geokimia yang berbeda, dan itu bisa nanti kalian gunakan untuk menjadi benchmark tipe tectonic setting seperti apa, apakah divergen atau konvergen. Nah, ini yang sering banyak dibahas atau dijadikan riset di gunung api di Jepang dan di sekitar Mount Etna. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu vulkanisme di masing-masing plate boundaries. Lapisan atas paling bumi itu adalah hasil dari dinamika dan interaksi antara perpindahan panas yang terjadi di bawah permukaan. Nah, akibat ada dinamika tersebut, terbentuklah magmatisme dan subsequently aktivitas vulkanisme. Makanya litosfer yang terbentuk di crust itu memiliki peran yang cukup signifikan untuk menentukan karakteristik dari vulkanisme di zona tersebut, ya seperti yang kita lihat di bawah ini. Island Arc dan Mid-Oceanic Ridge ini memiliki karakteristik yang berbeda akibat sifat litosferiknya yang juga berbeda. Pertama, saya akan membahas tentang vulkanisme yang terbentuk di batas lempeng divergen. Jadi kalau di divergent plate boundaries, kita nanti akan menemukan istilah MOR atau Mid-Oceanic Ridge. Saya akan mencoba mengambil contoh dari segi Mid-Oceanic Ridge. Mid-Oceanic Ridge ini atau ridges ini pada umumnya itu bisa dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan kecepatan dari pembentukan lempeng yang baru. Panas yang naik ke permukaan di zona divergensi ini nantinya dia akan mendorong terjadinya magmatisme. Tetapi seberapa cepat aktivitas magmatisme itu bisa mendorong pembentukan kerak yang baru, itu nanti bisa kita lihat dari morfologi gunung yang muncul di zona divergensi ini. Neovolcanic zone ini dibagi menjadi 3 jenis tergantung dari kecepatan dari pembentukan lempeng yang baru sesuai dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk yang slow spreading ridge ini biasanya didominasi oleh tektonisme rather than vulkanisme sehingga menghasilkan ridge. Biasanya untuk yang slow rate ini dia aktivitas magmanya itu tidak terlalu intens sehingga menyebabkan panas yang naik dari bawah permukaan ke atas permukaan ini dia relatif lebih lambat dan lebih rendah dan lebih terdorong ke arah lateral. Nah, sedangkan untuk ridge yang kecepatan kepembentukan lebih tinggi atau fast ridge ini dikarenakan aktivitas magmatiknya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan tektonismenya, maka dia akan mendorong terjadinya atau terbentuknya summit atau puncak yang rendah ini. Sedangkan yang sifatnya intermediate, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat ini akan menghasilkan graben. Ini adalah tipe-tipe vulkanisme atau neovolcanism yang terbentuk di divergent plate boundaries. Lalu berikutnya kita punya convergent plate boundaries. Vulkanisme yang muncul di zona plate boundaries convergent ini muncul akibat adanya 2 lempeng yang saling bertabrakan. Satu lempeng akan masuk ke dalam permukaan dan yang satu lagi akan maintain di posisinya. Di sini, magmatisme dan vulkanisme itu bisa muncul diakibatkan karena adanya partial melting dari kerak bumi. Nah, di sini konten atau jumlah air yang terkandung di dalam lapisan kerak buminya ini akan menjadi penentu dari tipe gunung api dan juga vulkanisme yang muncul di zona tersebut.
Akibat proses subduksi ini akan muncul chain of volcanoes atau rantai dari gunung api, di mana nanti serangkaian dari rantai gunung api ini akan teramalgamasi dan membentuk zona atau land area yang baru. Tipenya bermacam-macam, ada yang volcanic arc, ada yang island arc. Tidak itu saja, di convergent plate boundaries juga bisa terbentuk vulkanisme akibat adanya extension dan compression arcs. Sebenarnya vulkanisme di zona ini akan lebih mudah terjadi di zona yang extension dibandingkan dengan compression. Dikarenakan biasanya kalau yang compression itu angle-nya, derajatnya itu dia cukup dangkal sehingga sulit untuk mendorong terbentukannya vulkanisme. Beberapa gunung api yang paling tinggi yang ada di dunia yang banyak tersebar di bagian barat dari benua Amerika Selatan itu memiliki tipe setting seperti ini. Lalu yang berikutnya ada vulkanisme di zona Back Arc Basin. Ini terbentuk akibat adanya volcanic and sediment deposits yang baru terbentuk akibat adanya proses subduksi. Dan ini kemudian menghasilkan karakteristik vulkanisme yang berbeda juga dibandingkan dengan yang island arc atau yang dengan extension. Contohnya seperti yang ada ditemukan di busur Pasifik bagian barat. Ada juga ridge subduction, di mana ini akan mendorong terbentukan ridge. Ini adalah gabungan ya, ini adalah hybrid dari berbagai macam pergerakan lempeng, dan biasanya dia membutuhkan adanya junction untuk menghasilkan adanya proses ridge subduction ini. Jadi ada lempeng yang baru terbentuk dan kemudian lempeng tersebut masuk ke zona subduksi. Jadi dia butuh setting tektonik atau setting geologi yang berbeda-beda juga. Dan ini bisa kalian temukan di Triple Junction Mendocino dan bagian northwest dari Amerika Serikat. Kita punya intraplate volcanism seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada hotspot, ada mantle plume. Jadi kalau hotspot itu didefinisikan sebagai kemunculan titik panas akibat adanya mantle yang upwelling, sedangkan mantle plumes itu didefinisikan sebagai batuan yang solid yang naik ke atas permukaan. Kalau hotspot ini contohnya seperti yang di Hawaii atau yang di Canary Island atau di Galapagos, ini muncul akibat adanya panas yang cukup intens dari bawah permukaan, dari outer core yang naik ke atas mantle, dan kemudian dia muncul ke atas permukaan akibat adanya perbedaan kestabilan lempeng gitu ya. Dan ini bisa bergerak secara progresif dari satu waktu ke waktu yang masa yang akan datang. Sedangkan kalau mantle plume ini dia cenderung adalah batuan yang panas yang kemudian dia terkumpul dan terakumulasi di bawah permukaan. Nah, ini contohnya seperti yang di Yellowstone, dan ini bisa mengakibatkan kejadian erupsi supervolkanik di mana sebenarnya karena panasnya terakumulasi cukup besar energinya. Akibat dari mantle plume ini, dia mendorong terjadinya pembentukan kaldera, pembentukan resurgent dome, dan adanya crustal stretching juga. Dan ini nantinya bisa mempromot aktivitas magmatisme dan subsequently vulkanisme ke atas permukaan, tetapi dia menunggu sampai energinya terakumulasi dengan cukup besar. Berikutnya kita punya transform fault volcanism. Ini terjadi ketika kita punya vulkanisme di lingkungan yang sesarnya itu dia sesar geser. Bisa terjadi di bagian barat dari Amerika di sekitar zona California. Juga bisa ditemukan di Eastern Pacific. Ini masih banyak diperdebatkan dikarenakan konsep dari transform fault ini sebetulnya mirip dengan konsep ridge subduction, di mana membutuhkan hybrid dari berbagai macam pergerakan lempeng tektonik dan juga zona plate boundaries dari tektonik yang berbeda-beda juga. Yang terakhir, ada juga metode ini untuk mengklasifikasikan vulkanisme. Kita menggunakan bantuan diagram Turner untuk membantu memahami korelasi dan hubungan antara plate boundaries, plate margins, dan juga volcanism. Nah, ini ada dua ternary diagram di sini yang kita mengacu pada yang besar, pada diagram yang di sebelah kiri. Di sini kita punya aksisnya itu terdiri dari divergent plate boundaries, convergent plate boundaries, dan juga intraplate. Dan kita bisa memiliki karakteristik vulkanisme yang berbeda-beda di setiap lempeng tektonik, dan sebetulnya juga bisa terjadi hybrid antara satu lempeng dengan lempeng yang lainnya. Ini yang di sebelah kanan ada ternary diagram yang kedua. Ini adalah contoh dari lempeng tektonik yang berbeda-beda. Jadi misalnya kayak
convergent plate boundaries itu bisa ditemukan di daerah Jepang, Andes, dan Alesia. Dan misalnya Mount Etna ini adalah gabungan dari intraplate dan convergent dan biasa ditemukan di zona collision, di zona tumbukan gitu. Tapi ada juga gunung api atau vulkanisme yang merupakan kombinasi dari ketiganya, dari intraplate, divergent, dan convergent, dan dia bisa dinyatakan dalam suatu vulkanisme yang disebut dengan flood basalt provinces. Ini ditemukan contohnya di Columbia River basalts. Dengan demikian, ini mengakhiri penjelasan saya tentang lempeng tektonik dan vulkanisme. Harapannya adalah kalian bisa memahami kaitan antara lempeng tektonik yang berbeda-beda dan bagaimana batas lempeng tektonik yang berbeda itu bisa menghasilkan karakteristik vulkanisme yang berbeda-beda, baik itu secara divergen, konvergen, intraplate, ataupun secara transform. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di kesempatan berikutnya.